Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin Bagas Utomo. Nama saya Muhammad Agung Ramadan. Nama saya Fadilah Putra Wijaya. Nama saya Muhammad Arif Biasa. Nama saya Dikrita Manugraha. Kami dari Hukum Acara Pidana Kelas A akan menjelaskan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Dari sini kami akan menjelaskan beberapa lembaga-lembaga negara. Di dalam proses pemidanaan yang ada di Indonesia. Pertama, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya suatu tindak pidana yang ada di suatu tempat kejadian perkara atau di suatu daerah terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dalam hal ini melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas laporan-laporan pengaduan tersebut, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dimana apakah polisi harus melakukan sebuah pembuktian dengan melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana tersebut. Di dalam penyidikan melakukan penyidikan di dalam suatu perkara pidana tersebut. Lalu diatur juga di dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan penyidik polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan status tersangkanya. Di dalam pasal 4 Peraturan Kapolri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidik tindak pidana Perkap 14/2012. Dasar dilakukannya penyidikan itu adalah yang pertama, adanya laporan polisi atau pengaduan, kedua adanya surat perintah tugas, ketiga laporan hasil penyidikan atau itu LHP, keempat surat perintah penyidik, dan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP. Menurut pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan berisi tentang yang isinya bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan. Lalu pasal 184 KUHP yang berisi menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga itu surat, keempat itu petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Atas pengertian dan penjelasan dari yang saya jabarkan ini, di atas dapat diketahui polisi dengan adanya laporan polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi proses penyidikan dari polisi itu harus ada izin atau ditulis dulu dari panitera, lalu diangkat ke ketua petinggi pengadilan negeri, lalu ketua pengadilan tinggi membuat surat perintah untuk melakukan penyidikan tersebut. Jadi itulah proses penyidikan atau penangkapan dari pihak kepolisian yang telah saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putra Wijaya dan saya akan menjelaskan peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam tahap penuntutan. Penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum. Selanjutnya di penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Dan berdasarkan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang untuk melaksanakan penuntutan
adalah penuntut umum. Dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang, dan melaksanakan penetapan hakim. Setelah hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum segera mempelajarinya dan menelitinya, dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, berdasarkan dari kesimpulan dari hasil penyidikan, dibuat surat dakwaan, yaitu sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan sendiri harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syarat formil, yaitu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, dan berisi identitas terdakwa atau terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah syarat material, yaitu menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Lalu, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Pelimpahan perkara ke pengadilan diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Lalu turunan surat dakwaan, permintaan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Sekian untuk penjelasan pada tahap penuntutan. Pada tahap pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh kejaksaan akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alif Abiansa. Perkenalkan, nama saya Riki Dita Manugraha. Saya akan menjelaskan di bidang lembaga pemasyarakatan. Oke. Setelah keluarnya UU nomor 12 tahun 1995, pembinaan narapidana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 atau selanjutnya disebut PP nomor 31 atau 1999. Dalam pasal 7 ayat 2 bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal, kedua tahap kelanjutan, dan ketiga tahap akhir. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 1 PP nomor 31 atau 1999 dijelaskan tentang tahap-tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan S dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutannya meliputi 1. Tahap lanjutan pertama. Sejak berakhirnya pembinaan tahap awal, 1.
sampai dengan 1/2 dari masa pidana. 2. Tahap lanjutan kedua sejak perakhiran pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan T. Masa pidana. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Putusan hakim. Setelah selesai permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari dalam putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibaca putusan, maka jurusita pengadilan agama yang akan menyampaikan isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Abiansa akan menjelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksaan. Pada pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya. Sejalan dengan ketentuan KUHP tersebut, dijelaskan pula bahwa dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam jenis pidana yang dijatuhkan oleh kejaksaan. Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan jenis pidana yang dijatuhkan. Yang pertama, pidana mati. Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI nomor INS strip 006 JA 4/1995 tentang pelaksanaan buku Paduan Penanganan Perkara Pidana Umum, menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan atau eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan. 2. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kejati atau Kajari. 3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. 4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan, gerasi, dan pelaksanaan pidana mati 3 hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara. 5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sederhana mungkin dan tidak di muka umum